Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Trajanus. Trajan, atau Marcus Ulpius Traianus, adalah kaisar Romawi dari tahun 98 hingga 117 Masehi. Dikenal sebagai penguasa yang baik hati, pemerintahannya terkenal karena proyek-proyek publik yang menguntungkan rakyat seperti memperbaiki sistem jalan yang bobrok, membangun saluran air, membangun pemandian umum, dan memperluas pelabuhan Ostia. Trajan juga seorang jenderal yang sangat sukses dan memenangkan 3 konflik besar melawan Dacia dan di timur, mengakibatkan kekaisaran Romawi mencapai ukuran terbesarnya hingga saat itu. Setelah selamat dari pemberontakan pengawal Praetorian, Kaisar Romawi yang sakit Nerva mulai mempertanyakan kematiannya sendiri dan menyadari urgensi untuk menunjuk penggantinya. Tanpa anak sendiri, dia menyadari satu-satunya pilihan adalah mengadopsi. Pilihannya tidak sulit. Dia menamai Marcus Ulpius Traianus, lebih dikenal sebagai Trajan, gubernur Jerman Hulu yang baru-baru ini diangkat sebagai putranya. Pada tanggal 28 Januari 98 Masehi Nerva meninggal secara wajar dan Trajan dengan cepat diangkat menjadi kaisar oleh Senat Romawi, yang kedua dari mereka yang kemudian dikenal sebagai 5 kaisar yang baik. Kaisar baru lahir pada 18 September 53 Masehi di Italica di Provinsi Romawi Hispania, menjadi kaisar pertama yang lahir di luar Italia karena keluarganya berasal dari Italia Utara. Dia berasal dari keluarga dengan reputasi militer yang sangat mengesankan. Ayahnya, seorang prajurit karir yang juga bernama Marcus Ulpius Traianus, pernah menjadi gubernur Baetica di Spanyol dan Suriah, seorang komandan selama Perang Yahudi 67-68 Masehi serta seorang senator dan konsul Romawi. Trajan muda memasuki ketenteraan pada usia dini, melayani sebagai tribun di bawah ayahnya di Spanyol dan komandan di Legiun ke-7 di Spanyol Utara. Untungnya, kegunaan Trajan diakui oleh Domitianus, dan ia mampu menghindari pemerintahan teror kaisar paranoid. Pada bulan Januari 89 Masehi, komandan muda berbaris Kerhine untuk membantu pertempuran Domitianus Saturninus, gubernur Jerman Hulu yang memberontak. Sayangnya, dia datang terlambat untuk bisa membantu. Meskipun demikian, Domitianus menunjukkan penghargaannya dengan menyebut Trajan sebagai praetor dan kemudian sebagai konsul. Menyusul pembunuhan Domitianus pada tahun 96 Masehi, Kaisar baru Nerva menunjuk Trajan yang sangat dihormati sebagai gubernur Jerman Hulu, langkah yang agak cerdas oleh Kaisar karena hal itu memberinya dukungan militer yang diperlukan. Tak lama setelah pengangkatannya pada Oktober 97 Masehi, Trajan menerima catatan tulisan tangan dari Nerva yang memberitahukan tentang adopsinya. Meskipun Trajan tidak terburu-buru ke Roma, dia merasa perlu untuk menyelesaikan kontroversi seputar pemberontakan oleh pengawal Praetorian yang ingin menghukum para pembunuh Domitianus. Trajan memanggil para konspirator, terutama Casperius Aelianus, penjaga yang merekayasa pemberontakan, untuk menemuinya di Jerman atas untuk menerima komisi khusus. Menurut sejarawan Cassius Dio, Trajan menawarkan untuk mempekerjakan mereka untuk tujuan tertentu dan kemudian menyingkirkan mereka. Ketika Nerva meninggal pada Januari 98 Masehi, Trajan tidak segera kembali ke Roma. Sebaliknya, dia menginspeksi perbatasan Rhine dan Danube tidak hanya untuk melindungi dari Dacia tetapi juga untuk menguji kesetiaan banyak legiun yang masih setia kepada Domitianus. Akhirnya, pada musim panas tahun 99 Masehi, dia masuk ke Roma dengan berjalan kaki di mana dia berbaur dengan warga dan senator. Pliny the Younger, seorang pengacara, penulis, dan gubernur Bithynia, sering berkorespondensi dengan Kaisar Trajan tentang berbagai topik. Setelah kematian Nerva dan kenaikan Trajan, Pliny menulis salah satu dari banyak suratnya kepada Kaisar baru, "Semoga Anda, dan dengan cara Anda, menikmati setiap kemakmuran yang layak untuk pemerintahan Anda, yang saya tambahkan keinginan saya, Kaisar yang paling baik, pada akun pribadi maupun publik, agar kesehatan dan semangat Anda dapat dipertahankan dengan teguh dan tidak terputus." Meskipun ia mempertahankan hubungan yang sangat baik dengan Senat, Trajan masih dianggap sebagai penguasa absolut tetapi tidak sampai ke tingkat Domitianus atau bahkan Nerva. Cassius Dio menulis, Trajan paling mencolok karena keadilannya, keberaniannya, dan kesederhanaan kebiasaannya.
Sebagai seorang kaisar yang peduli dengan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat, dia melembagakan kebijakan dalam negeri yang sangat baik, menafkahi anak-anak orang miskin, memulihkan sistem jalan yang bobrok, serta membangun jembatan baru, saluran air, pemandian umum, dan pelabuhan modern di Ostia. Terakhir, dia melanjutkan kebijakan pendahulunya untuk membatalkan banyak kerugian yang dilakukan oleh Domitianus dengan membebaskan tahanan dan memanggil kembali orang buangan. Sementara sejarawan telah mengidentifikasi dia sebagai kaisar yang bijaksana, hasrat Trajan yang sebenarnya adalah perang. Selama 19 tahun masa pemerintahannya, dia terlibat dalam 3 perang besar, 2 yang pertama dengan Dacia dan yang terakhir di perbatasan timur. Di bawah Domitian dia terlibat sebentar dengan Raja Decebalus dan Dacia di sepanjang sungai Danube tetapi tidak berhasil. Pada tahun 101 Masehi Trajan meninggalkan Roma untuk berperang melawan Dacia, dengan cepat mengalahkan mereka di Tapai. Setelah serangan gagal lainnya, mereka segera menuntut perdamaian. Namun kali ini, Decebalus terpaksa menyerahkan wilayah yang cukup luas di utara Danube, tetapi Raja Dacia tidak pernah menghormati perjanjian damai. Pada tahun 105 Masehi Trajan kembali ke utara untuk melawan orang-orang Dacia yang sial sekali lagi. Sayangnya untuk Decebalus, banyak sekutunya meninggalkannya saat Trajan dan pasukan Romawinya mendekat. Setelah kekalahan raja, orang Romawi melanjutkan perjalanan ke ibu kota Dacia Sarmizegetusa di mana seluruh harta mereka disita dan dikirim kembali ke Roma. Karena takut ditangkap, Decebalus mungkin dengan bijak melakukan bunuh diri kerajaan Dacia diserap ke dalam kekaisaran, namun, untuk mencegah gangguan lebih lanjut, Dacia dikosongkan dari lebih dari 1,5 juta orang, dan digantikan oleh penjajah Romawi, menjadikannya, Tanah Romawi, atau Rumania modern. Setelah Trajan kembali ke Roma dengan kemenangan, dia merayakannya dengan mengadakan serangkaian kontes gladiator yang melibatkan lebih dari 10.000 gladiator dan menyebabkan kematian sedikitnya 11.000 hewan. Selama 6 tahun berikutnya, kekaisaran mengalami periode yang relatif damai, tetapi pada tahun 114 Masehi, perang melanda perbatasan timur. Menanggapi Trajan akan meninggalkan Roma untuk terakhir kalinya, tidak pernah kembali. Perang dimulai ketika Partia menempatkan salah satu dari mereka di atas tahta Armenia, negara penyangga Romawi. Ini mengganggu keseimbangan kekuatan di perbatasan timur. Trajan campur tangan, dan Armenia dijadikan provinsi Roma. Tentara melanjutkan perjalanan ke timur dan menganeksasi Mesopotamia, termasuk ibu kota Partia Ctesiphon. Di bawah Trajan, Kekaisaran Romawi sekarang membentang lebih jauh dari sebelumnya, dari Skotlandia hingga Laut Kaspia. Pada tahun 117 Masehi orang Mesopotamia memberontak, memaksa Trajan untuk mundur dan selama pertempuran, Trajan hampir mati ketika panah yang dimaksudkan untuknya mengenai dan membunuh salah satu pengawalnya. Dio menulis, musuh, melihat kepala abu-abunya yang agung, dan wajahnya yang agung, mencurigai identitasnya, menembaknya dan membunuh seorang kavaleri dalam pengawalannya. Pemberontakan di antara penduduk Yahudi pecah di Cyrenaica, menyebar ke Mesir dan Siprus, namun, ketika masalah pecah di perbatasan utara, Trajanus meninggalkan pasukannya di Syria dan mundur ke Roma. Dalam perjalanannya, dia jatuh sakit saat mencapai Selinus di Kilikia, dia meninggal pada tanggal 9 Agustus 117 Masehi. Tubuhnya dikembalikan ke Roma di mana ia dikremasi dan dikuburkan dalam sebuah guci di dasar tiang Trajan yang agung. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.